Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ibu tanya gimana kabar hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya? Iya, Bu. Oke, ibu tanya bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, karena kabarnya udah alhamdulillah semua, kita lanjut berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelas dipimpin. Oke, teman-teman, duduk siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, ibu mau absen dulu nih. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk Semua. semua. Berarti sehat semua ya yang ada di sini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menerima materi yang ibu mau berikan hari ini. Kan kemarin kita itu belajar tentang tema 1 nih. Tema 1 kita udah selesai nih kemarin. Ibu mau review sedikit apa aja sih materi yang kita pelajarin waktu di tema 1. Ada yang bisa sebutin? Negara sehat. Negara sehat, terus apa lagi? Pembiakan hewan dan tumbuhan, Dan tumbuhan, terus apa lagi? sikap Pancasila. Ya, Pancasila, pokoknya itu. Jadi masih ingat ya di tema 1 apa aja kemarin kita pelajarinya? Iya, Masih. Bu. Karena kita tema 1 udah selesai, sekarang kita lanjut pindah ke tema 2. Tema 2. Terus nanti kita perdana nih pelajarin tema 2. Jadi skemanya itu yang pertama, pembelajarannya itu juga yang pertama. Oke, ini ibu ada gambar, ada 2 gambar. Yang sebelah kanan rame nih. Lagi ngapain sih itu? Lomba. 17-an. Lomba 17-an. Siapa yang di sini yang pernah lomba 17-an? Saya. Sebutin coba. Makan kerupuk. Ambil dulu, terus apa lagi? Ada pinang. Pokoknya banyak ya. Waktu lomba 17 Agustus itu pasti di setiap rumah kalian ada yang ada lomba. Terus sebelah sini ada gambar apa nih? Baki. Membawa baki. Pembawa baki. Ini emang dia lagi ngapain sih? Upacara. Upacara apa? Kemerdekaan. Upacara kemerdekaan atau upacara 17 Agustus. Jadi kesamaan antara 2 gambar ini apa? Sama-sama memeriahkan Kemerdekaan. kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Oke, lanjut. Oke, ada video berikut ini, simak ya. Oke, ada yang pernah lihat video ini sebelumnya? Lihatnya di mana tuh? YouTube. Itu video tentang apa sih? Tentang Proklamasi. Itu siapa yang lagi berdiri di depan? Soekarno. Soekarno itu siapa sih? Presiden. Siapa sih Republik Indonesia? Jadi di video itu Bapak Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi. Jadi udah tahu ya itu video apa ya? Nah, apa sih proklamasi itu? Ada tahu? Pernyataan kemerdekaan, Bu. Pernyataan kemerdekaan. Siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Terus apa lagi? Oke, pokoknya proklamasi itu termasuk pernyataan kemerdekaan. Nah, lalu apa alasan Insinyur Soekarno tadi membacakan teks proklamasi tersebut? Biar mengumumkan Biar masyarakat tahu. Biar masyarakat tahu kalau Indonesia sudah merdeka.
Merdeka. Jadi Ibu validasi lagi kalau misalnya proklamasi itu artinya pengumuman atau pemberitahuan resmi kepada seluruh masyarakat. Jadi bukan sekedar pengumuman biasa aja. Jadi Insinyur Soekarno ini sebagai Presiden Indonesia waktu itu belum dilantik ya posisinya. Beliau mengumumkan nih ke seluruh masyarakat Indonesia kalau Indonesia itu udah merdeka. Dan terus alasan kenapa Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi ini karena untuk memberitahukan kepada rakyat bahwa Indonesia telah merdeka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pertanyaannya, mengapa proklamasi bisa terjadi? Kan gak mungkin nih Insinyur Soekarno ujuk-ujuk tiba-tiba bacain proklamasi tanpa ada sebabnya kan, tanpa ada kejadian-kejadian yang di belakangnya. Pasti ada dong peristiwa yang menyebabkan proklamasi itu bisa terjadi. Ya, Indonesia dijajah dulu. Oh, Indonesia dijajah, terus apa lagi sih selain itu? Jepang kalah. Terus kalian sendiri pernah dengar nggak kronologinya atau urutan kejadian waktunya kalau proklamasi ini tiba-tiba bisa terjadi? Tahu nggak? Pernah dengar? Belum ada. Diculik ya. Oh, diculik. Siapa yang diculik? Pasukan Oke, karena kita mau mempelajari nih tentang proklamasi itu. Jadi kenapa sih kita harus pelajari ini, Bu? Emang penting banget ya gitu. Ada tujuannya. Karena jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama melalui pengamatan media pop-up, nanti Ibu ada pop-up, peserta didik dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan dan menunjukkan sikap nasionalisme dengan baik. Itu yang pertama. Kedua, nanti akan ada diskusi kelompok biar kalian bisa merangkaikan gambar. Nanti Ibu kasih gambar, terus kalian jelasin kembali urutan kronologinya terjadi proklamasi kemerdekaan. Terus yang ketiga, nanti kita akan ada adik Simba di kata tanya. Dari kata tanya itu kalian bisa tahu informasi apa yang terdapat dalam cerita sejarah itu. Dan yang terakhir, setelah menyimak sejarah proklamasi kemerdekaan, kalian nanti dapat membuat kalimat tanya. Gitu, setelah kalian tahu nih proklamasi kayak gimana, kalian bisa bikin kalimat tanya berdasarkan cerita itu. Oke, karena tadi Ibu bilang ada pop-up tuh, kalian tahu pop-up tuh nggak? Tahu. Yang bisa Muncul, Bu. Yang apa? Muncul. Jadi Ibu bikin namanya pop-up ini sendiri. Judulnya Sejarah Proklamasi Kemerdekaan. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu halaman. Kalian nanti simak karena akan ada tugasnya per kelompok, oke? Kayak yang pertama nih, Ibu akan jelaskan ini gambar apa sih? Ada yang tahu nggak? Peta Jepang, bener. Berarti udah pernah ke Jepang atau belum? Belum. Terus kenapa sih Ibu taruh peta Jepang di sini? Ada yang tahu? Ada peristiwa bom. Ada peristiwa bom nih, ada gambarnya nih bom di sini. Pada saat itu, Jepang kan kita lagi dijajah nih sama Jepang nih. Tapi posisinya waktu itu Jepang juga diserang sama Amerika Serikat. Nah, kenapa Amerika Serikat itu ngebom si Jepang gitu? Emang salah apa Jepang gitu? Karena si Amerika Serikat ini pengen Jepang tuh nyerah sama perang Asia Timur Raya itu, biar udah deh kamu mundur aja Jepang, nggak usah lawan kita lagi karena kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Makanya kata Amerika Serikat kayak gitu. Terus setelah beneran nih di Jepang di bom dua kota Jepang itu, namanya apa kotanya? Hiroshima dan Nagasaki. Dan Hiroshima itu dua kota terpenting di Jepang gitu, termasuk kota penting di Jepang karena merupakan pangkalan militer yang ada di Jepang gitu. Nah, udah dibom. Pertama nih dibom sekarang ya bom. Ada bom beneran ternyata. Nih, lanjut. Ini gambar apa? Pesawat. Ada gue nih pesawatnya. Pesawat apa ya kira-kira? Tempur. Pesawat tempur. Nah, pesawat ini bukan pesawat yang biasa kalian naikin. Pesawat ini bisa boleh naik. Ya, yang belum pernah nanti semoga bisa diketahui ya. Nah, nanti pesawat ini itu bukan bawa penumpang kayak biasanya, tapi dia bawa bom yang mau dijatuhin ke Jepang itu, dua kota ini. Nih, pesawat yang atas namanya Enola Gay. G-nya beda ya. Nah, Enola Gay, ingat ya. Terus yang bawah namanya Boxcar. Nah, yang ini, yang atas Enola Gay itu jatuhnya Hiroshima hari pertama. Yang Boxcar ini jatuh
boy, karena kan little tuh kayaknya kecil gitu. Tapi meskipun dia little, dampak yang diberikan sama bumi itu sangat besar gitu. Sampai-sampai ketika Hiroshima meledak, diledakin sama bumi itu, Hiroshima menewaskan 140.000 orang. Sebanyak itu, gitu, separah itu. Nah, pada hari kedua baru deh dibom pakai bom yang gede lagi. Menurut kalian lebih parah bom yang gede atau bom yang kecil? Gede. Yang gede. Benar yang gede? Kecil. Yang kecil. Yang kecil karena meskipun ini dia gede, namanya ini fatman ya, fatman. Jadi fat itu mungkin karena gemuk, jadi ya emang dia posisinya gemuk ya, jadi namanya fatman. Tapi ternyata efek dari ledakan fatman ini nggak separah yang di Hiroshima. Dia cuma setengahnya doang, cuma 70.000 orang doang yang meninggal. Tapi meskipun 70.000 itu bukan angka yang sedikit kan, itu termasuk banyak. Di efek dari ledakan dua bom itu menyebabkan Jepang tuh kewalahan gitu, keteteran, chaos gitu jadi Jepang. Jadi dia kelimpungan kan jadinya. Jadi di Indonesia itu yang tadinya dijajah sama Jepang, tapi Jepangnya lagi posisinya kesusahan, jadinya Indonesia tuh kosong kekuasaannya atau vacuum of power. Nih lanjut, ada siapa yang tahu ini foto siapa? Soekarno, terus Hatta, terus ada dua orang lagi siapa? Bukan. Pokoknya yang satu, iya Rajiman, benar. Nih Hatta yang pakai kacamata nih. Nih siapa nih? Ini Rajiman. Terus yang satu lagi orang Jepang namanya Jenderal Koiso. Jadi mereka ini ya Koiso. Jadi posisinya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta sama Rajiman pergi ke Vietnam. Pergi ke Vietnam untuk menemui Jenderal Koiso. Mereka ini kayak diskusi, gimana nih proklamasi kita, katanya mau diadain secepatnya gitu kan. Nah, sebelum itu kita flashback dulu nih. 1 tahun yang lalu, kita flashback dulu ya. Nih, ada gambar di sini orang Jepang ya, 11 mukanya Jepang gitu karena backgroundnya Jepang gitu. Dia ini namanya Jenderal maaf, ini namanya Koiso, tapi kalau yang tadi Terauchi beda ya. Ini Koiso. Terauchi. Yang ngumumin ini namanya Koiso. Dia ngumumin kalau ini Jepang bakalan janji kok bakalan memerdekakan Indonesia, tapi Indonesia bantuin Jepang ya buat ngelawan Amerika gitu. Pokoknya itu udah diiming-imingi lah Indonesia gitu deh. Itu merupakan strategi Jepang sebenarnya 1 tahun sebelumnya. Nah, habis itu beneran dibentuk BPUPKI sama PPKI buat memerdekakan Indonesia gitu dengan rancangan. Lanjut, akhirnya siapa tadi orang bertiga yang ke Vietnam? Dia pulang nih ke Indonesia, ke Jakarta. Nah pas dia pulang, dia tuh sempat dicegat sama para pemuda. Katanya dicegatnya gini, kan mereka tahu nih kalau misalnya Jepang itu udah kalah kan, ya otomatis mereka mau segera memproklamasikan kemerdekaan gitu kan. Tapi si Soekarno sama Hattanya nggak mau karena nggak bisa seburu-buru itu gitu kan. Di situ gagal tuh, akhirnya para pemuda ke rumah Soekarno langsung membicarakan hal yang sama dan pada akhirnya tetap ditolak juga. Udah kita nggak bisa proklamasi cepet-cepet gitu katanya. Terus habis itu gagal lagi. Akhirnya mereka merencanakan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dibawa tuh ke Rengas Dengklok, diajak bicara lagi Soekarno Hattanya, tetap nggak mau juga. Akhirnya dipulanglah Soekarno sama Hattanya. Pas dipulangin, abis itu mereka pengen sidang sama PPKI, tapi sama Jepang nggak boleh sidang gitu. Akhirnya mereka putar arah ke rumah Laksamana Maeda. Bikin dah tuh teks proklamasi di rumah beliau. Bikin bertiga sama Ahmad Subarjo. Jadi yang bikin proklamasi itu bukan cuma Soekarno dan Hatta, tapi ada Ahmad Subarjo. Bikin, dan pada akhirnya tanggal 17 Agustus di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, proklamasi dibacakan di depan masyarakat Indonesia. Di situ baru deh bendera merah putih jahitan Fatmawati dinaikin. Abis itu diiringi lagu Indonesia Raya. Abis itu Indonesia akhirnya merdeka. Selesai. Tepuk tangan dulu dong. Lanjut. Oke, kita lanjut ke sampai sini ada yang mau tanya nggak? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan
Simba ada yang pernah dengar? Belum. Nih, jadi adik Simba itu tuh singkatan. Ya A-nya itu apa? D-nya itu Di mana? terus Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? jadi kalau kita mau nanya ke orang pasti pakai kata-kata itu. Nah, adik Simba ini kalau dalam bahasa Inggris itu namanya 5W 1H. digunakan untuk Cari informasi. untuk memecahkan Masalah. Jadi kalau misalnya kita mau tanya ke orang, berarti itu sudah termasuk mencari informasi gitu atau memecahkan masalah. Oke nih, penggunaan kata tanya. Yang apa itu untuk apa sih? Yang benda atau sesuatu. Jadi kayak ini apa sih? Itu kan yang ditanya benda kan? Nah kalau di mana? Untuk menanyakan tempat. Kalau kapan? Waktu. Kalau siapa? Orang atau nama. Alasan. Kalau bagaimana? Kondisi. Untuk menanyakan kondisi atau sebuah cara kayak bagaimana kabarmu? Bagaimana cara mengerjakan ini? Gitu kan. Tadi kita udah sebutin penggunaan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Coba misalnya kita bikin contoh yuk dari cerita yang tadi tentang proklamasi. Kalau misal kita pakai kalimat kata apa, kita bikin kalimatnya kayak gimana ya? Misalnya gini, contohin dulu ya. Misalnya kita contohin di mana dulu. Pertanyaannya di mana Soekarno dan Hatta dan Ahmad Subarjo di membuat teks proklamasi. Itu kan tadi informasinya ada tuh di cerita yang tadi. Jawabannya apa? Di rumah Di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda. Terus kalau misalnya ibu bikin pertanyaan pakai kata siapa, misalnya siapa yang mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus? Jawabannya Soekarno. Nah, terus kalau misalnya ibu bikin kata kapan, misalnya gini, kapan dilaksanakan, kapan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu? Ada yang tahu? 14 Agustus 1945. Kalau ibu koreksi sedikit, kalau nggak salah Rengas Dengklok itu pada tanggal 16 Agustusnya, H-1 gitu. Kalau 14 Agustus itu waktu Soekarno sama si Hatta pulang dari Vietnam. Ada yang mau bantu bikin satu kalimat, terserah mau pakai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya boleh. Kamu dulu. Enggak situ. Apa alasan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya kira-kira apa? Jawabannya untuk mengumumkan bahwa kemerdekaan Indonesia bahwa Indonesia merdeka. Bukut? Mengapa kaum muda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya? Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya karena itu adalah ada kesempatan yang dimiliki Indonesia karena Jepang diserang oleh sekutu, yaitu terjadinya bom Hiroshima dan Nagasaki. Ada lagi nggak yang mau bikin pertanyaan satu aja? Satu Ya. aja. Apa tuh, Jara? Siapa yang mengumumkan proklamasi? Siapa yang mau proklamasi? Terus ada lagi nggak? Tadi ibu kayaknya udah tuh. Ibu yang satu ya. Apa Sabil? Di mana Amerika menjatuhkan bom Hiroshima? Di mana mereka? Di mana negara Amerika di mana daerah mana negara Amerika menjatuhkan bom? Di daerah mana Amerika menjatuhkan bom? Jawabannya apa tuh kira-kira? Di Hiroshima dan Nagasaki. Di Hiroshima dan Nagasaki. Ada lagi satu lagi? Farbi? Siapa yang menjahit bendera negara? Oke. Apa tuh jawabannya? Informasi. Jadi udah paham ya, adik Simba ini gunanya untuk apa, terus aspek-aspeknya bagaimana, udah paham ya, udah bisa saling mengaitkan penggunaan kata tanya ini sama cerita yang tadi diceritakan, oke? Oke, kayaknya ibu lihat pada ngantuk nih, kita es breaking dulu ya. Udah pada tahu kan tepuk semangat gimana? Tahu ya, oke, tepuk semangat.
bagiin ya. Ya. Ibu bagiin LKPD-nya. Ini kan berkelompok nih. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah. Nih, jelasin yang pertama. Ini kan ibu megang apa nih? Kertasnya udah dilipat-lipat, udah dibentuk sedemikian rupa. Ini kan ada halaman depan. Halaman depan yang lebih bagus, kalau halaman belakang yang agak lebih jelek gitu. Jadi yang halaman depan ditempel gambar yang nanti ibu bagiin, ya. Tempel gambar, terus yang belakangnya tulis narasi singkat tentang gambar itu. Misalnya gini, ini kan gambar apa ini? Proklamasi. Kan tadi sama tuh kayak gambar di pop up ibu kan. Nah, tempel misalnya proklamasi itu urutan keberapa sih? Misalnya urutannya di sini misalnya. Tempel, terus di belakangnya ditulis penjelasan tentang peristiwa yang ada di gambar ini. Tapi singkat aja, pakai kata-kata kalian sendiri, oke? Paham? Di situ, kalau udah semua, nanti kumpulin ke ibu, kita satuin, nanti jadinya scrapbook bikinan kelas 6A. Nah, di sini ada materi kedua nih. Kan tadi kita udah bikin scrapbook. Nanti kalau kalian udah selesai bikin scrapbook, ada di lembar paling belakang ada kata tanya di sini, Mbak. Nanti kalian bikin kalimat tanya pakai kata apa, bagaimana, di mana, mengapa, kapan, dan siapa itu berdasarkan cerita yang tadi ibu ceritain pakai pop-up book. Oke? Bisa? Jadi tulis di kotak ini. Oke. Ini kelompok berapa? Ini sama berarti. Apa ini? Kelompok 1. Kelompok 1 sini. Oke, ini karena ya pegang masing-masing berarti ini tadi kelompok siapa dan satu. Ini kelompok 3 nih. Oke, kan kita udah bikin masing-masing nih. Sekarang dari kelompok 1 jelasin dulu apa yang ada di gambar ini. Jelasin aja. Nah, gitu. Jadi teman-teman, ini pertama ada gambar petanya Jepang. Jadi ini ada kota Hiroshima Nagasaki. Jadi Amerika Serikat ini ingin Jepang menyerah dalam perang Pasifik, yakni dengan melakukan pengeboman di dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, yang kedua ini ada gambar pesawat yang ngejatuhin bomnya. Jadi pada 6 Agustus 1945 bom pertama itu dijatuhkan di kota Hiroshima dengan pesawat B-29 yang namanya Enola Gay. Gitu deh. Nah, yang kedua itu ada pada tanggal 9 Agustus 1945 bom kedua ini dijatuhkan di kota Nagasaki dengan pesawat B-29 yang bernama Boxcar. Kehancuran dua kota itu menyebabkan kelumpuhan kondisi politik di ekonomi Jepang. Lalu yang ketiga ini ada gambar bom-bomnya. Nah,
bom yang dijatuhkan di Hiroshima itu bernama Little Boy yang kecil yang menewaskan sampai 140.000 orang. Lalu yang kedua ini ada bom yang gede namanya Fat Man, dijatuhkan itu di Nagasaki yang menewaskan 70.000 orang. Lalu gambar yang keempat itu ada gambar informasi Jepang menyerah. Jadi pada 10 Agustus 1945 Sultan Syahrir itu mendengar berita kekalahan Jepang. Padahal berita tersebut belum disebarkan ke seluruh negara dan di dunia. Nah, gambar yang terakhir itu pada 7 September 1944 sebenarnya Jenderal Kaiso itu yaitu Perdana Menteri Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia agar Jepang mendapatkan bantuan dari Indonesia. Maka setelah itu dibentuklah BPUPKI dan PPKI sebagai Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kayak gitu, Bu. Terima kasih kamu satu. Lanjut kamu dua. Oke, jadi ini dia gambarnya. Untuk gambar pertama itu terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945 di mana rombongan menuju Dalat yaitu ada Soekarno, Hatta dan Rajiman pergi bertemu dengan Jenderal Terauchi untuk membicarakan proklamasi. Untuk gambar yang kedua itu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang dimana rombongan dari Dalat tiba di Jakarta, dan tanggal 15 Agustus 1945 Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta agar Indonesia segera merdeka, tetapi malah berujung penolakan. Untuk gambar yang ketiga yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 23.00 Wikana dan pemuda lainnya menemui Soekarno di rumahnya untuk mendiskusikan proklamasi lagi. Tetapi Soekarno-Hatta tetap teguh pada pendiriannya. Gambar keempat pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dibawa oleh golongan muda untuk diamankan dari lingkungan dan pengaruh Jepang. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Dan untuk gambar yang terakhir itu dia terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 6 pagi. Rombongan tersebut tiba. Desakan proklamasi para pemuda tetap membuat Soekarno-Hatta tidak ingin melangsungkan proklamasi tanpa adanya rapat PPKI. Oke, lanjut kelompok 3. Nah, gambar yang pertama, pada sore harinya Soekarno-Hatta dipulangkan dari Rengas Dengklok. Di Jakarta, Soekarno dan Hatta berniat ingin sidang dengan PPKI di Hotel Des Indes, tetapi Jepang melarangnya. Terus gambar kedua, akhirnya Soekarno-Hatta serta Ahmad Subarjo beralih ke rumah Laksamana Muda. Ketiganya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Terus yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah disusun semalam di hadapan orang banyak. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Gambar keempat, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati istri Soekarno dinaikkan, lalu sambil diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gambar yang terakhir, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka. Kemerdekaan ini merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi udah nih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menjelaskan kronologi gimana sih terjadinya proklamasi itu. Oke, terima kasih untuk Amel, Dinda, dan Mary. Ini mungkin buat kamu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini bisa dikumpulkan, terus ibu bisa gabungin lagi. Jadi ini ada bentuknya ya. Tidak digabungin deh. Ya. Jadinya kayak gini nih, kalian punya karya sendiri. Jadi ibu punya karya, kalian juga harus punya kan? Iya. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini? Ada yang bisa maju ke depan? Saya Bu. Oke, kamu boleh dulu. Apa aja nih? Tadi kita belajar tentang sejarah kemerdekaan Indonesia Bu, dari mulai Jepang, bom, kemudian ada peristiwa Soekarno-Hatta diculik di Rengas Dengklok. Terus kita belajar adiksi Bu, dibuat Itu apa tuh? kata tanya 5 hari. Berarti bener nggak tadi kita belajar gitu? Benar. Terima kasih Rahma. Yeay. Karena
apa ya, aku lupa lagi, pinjam itu nggak apa-apa, pinjam aja gitu. Ibu akan dengan senang hati meminjamkan buat kalian. Terus kalau misalnya ini kan dari kalian nih, punya kalian bisa simpan di lemari kelas, nanti bisa kalian baca juga sendiri gitu. Jadi kalian punya karya tersendiri, gitu ya? Iya. Oke, karena tadi kita udah belajar tentang proklamasi kemerdekaan, berarti apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa itu? Sikap apa yang harus kita tanamkan setelah kita tahu bahwa perjuangan kemerdekaan itu nggak mudah? Cinta tanah air. Cinta tanah air, terus nasionalisme, kita tuh harus rela berkorban gitu demi negara ini gitu. Karena kalau misalnya bukan atas perjuangan mereka, kita